Terima kasih Ibu Ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan hari pertama ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pepatah bijak mengatakan, kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Kita juga bisa menjadi apa yang kita impikan. Yang tinggal adalah, dapatkah kita menggali potensi yang ada di dalam diri untuk kita kembangkan dan menjadi yang pertama serta yang utama? Saya Lisvi Revina yang akan memandu acara meramu menjadikan Ramadan tambah ilmu selama 1 jam ke depan. Yang terhormat Ibu Rati Sanggarwati selaku Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Apa kabar Bu Rati? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat dan selalu cantik tentunya ya. Alhamdulillah. Shining terus, shining terus. Dan juga di sini ada Ibu Lista Hurustiati tentunya narasumber kita pada siang hari ini. Dan pastinya kepada seluruh ibu-ibu komunitas Ibu Cerdas Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, beserta seluruh peserta yang sudah hadir di Zoom dari Sabang sampai Merauke nih. Alhamdulillah ya sudah banyak yang hadir, sekitar ada 35 orang gitu ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di hari pertama Ramadan ini, alhamdulillah kita di acara meramu menjadikan Ramadan tambah ilmu. Tema hari ini adalah perempuan bisa berperan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perempuan ini adalah tiangnya negara katanya gitu ya. Kemudian perempuan juga atau seorang ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Perempuan juga makhluk yang paling sempurna dan pastinya perempuan ini multitasking, bisa ngapain aja. Seperti tema kita hari ini, perempuan bisa berperan. Nanti ibu-ibu semuanya akan mendapatkan sharing session yang istimewa dari narasumber kita. Namun mari kita saksikan dulu untuk acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia kepada Ibu Rati. Kami silakan. Baik, terima kasih sekali. MC kali ini adalah Ibu Lisvi Revina. Terima kasih sebagai Wasekjen. Terima kasih atas waktunya ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, saya mengucapkan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya, atas kasih sayangnya, dan atas kesempatannya bahwa kita bisa menjalankan dan menemui Ramadan pada tahun ini. Ada dua sahabat Nabi, yang satu si A, beliau berada di surga yang lebih tinggi makomnya dibandingkan si B, sahabat Nabi yang B. Ketika B bertanya, ya Rasulullah, mengapa aku ada di makom yang lebih rendah daripada si A? Maka jawabannya adalah, si A telah mengalami menjalankan 1 kali Ramadan lebih daripada engkau. Engkau meninggal duluan, si A meninggal belakangan, dan menjalani 1 Ramadan lebih daripada engkau. Cerita ini saya adaptasi dari Bapak Haidar Bagir kemarin, ya. Saya mengikuti kajian beliau. Hal yang luar biasa bahwa ada perbedaan antara kita dengan orang yang tidak menjalani Ramadan tahun ini. Entah karena mereka meninggal tahun lalu karena COVID, entah karena mereka kali ini mungkin sakit tidak bisa menjalankan Ramadan pada sepenuhnya. Kita lebih unggul daripada mereka-mereka itu jika kita menjalani Ramadan ini dengan antusias, dengan kecintaan kepada Allah, dan tentu saja dengan berpuasa yang sesungguh-sungguhnya. Puasa sesungguhnya dalam 1 bulan Ramadan adalah puasa yang tidak hanya berbuka pada saat maghrib tiba. Berbuka itu hanya berbuka untuk makan dan minum saja. Tetapi kepuasaan terhadap hawa nafsu, kepuasaan terhadap nafsu duniawi maupun binatang,
nafsu kebinatangan kita tetap tahankan sampai 1 bulan Ramadan. Apakah nafsu kebinatangan dan nafsu duniawi itu yang tetap harus kita jalankan pada 1 bulan ini? Nanti saya juga akan menghadirkan Bapak Haidar Bagir pada masa-masa yang akan datang pada acara meramu ini. Yang saya hormati, saya sayangi Waketum Ibu Fitri Syafrida, terima kasih atas selalu hadirnya, dan beliau kali ini adalah memang yang person in charge-nya pada meramu pada 28 hari yang akan kita jalani. Yang saya hormati narasumber sekaligus sekjen pada hari ini hadir. 2 hari kemarin absen, alhamdulillah hari ini bisa hadir. Ibu Lista Hurustiati, apa kabar Ibu? Iya, mudah-mudahan selalu sehat dalam kesibukannya. Ya, terima kasih juga Ibu Ulupi Hastuti sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Terima kasih juga atas kehadirannya. Saya kok ini nggak bisa maju-maju, oke. Tentu saja juga saya melihat di sini ada Ibu Bendum. Terima kasih Ibu Bendum atas kehadirannya. Lalu Kici Jawa Timur yang tidak pernah absen juga, Ibu Kici Kalimantan Selatan, Kici Sulawesi Tengah, lalu kemudian Kici Maluku Utara, kemudian Kici mana lagi ini ya Mbak Lisvi, mana lagi Mbak Lisvi? Ada Kici Maluku Utara, Maluku kemudian Utara Kici sudah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, oh Kalimantan kemudian Selatan ya. Lalu tentu saja ada Kalimantan Timur, ada Kalimantan Timur, dan yang juga tidak pernah absen Kici Sumatera Utara. ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini 36 peserta, mudah-mudahan setelah ini akan hadir kembali. Ibu-ibu sekalian, menjadi perempuan itu mudah, ya, mudah karena dengan bergerak saja kita sudah bisa bermanfaatkan diri gitu ya. Perempuan itu tidak ada tabunya sebenarnya kecuali pada norma-norma yang tidak diakui oleh agama maupun norma-norma lingkungan kita ya, norma sosial dan norma agama. Semua yang dibolehkan oleh norma agama dan norma sosial maka kita Assalamualaikum bisa lakukan dengan baik. Sehingga dengan begitu kita bisa melakukan apa saja yang kita bisa perankan dalam masyarakat. Karena perempuan ini sangat luas, perempuan bisa melakukan apa saja, bahkan dengan telunjuknya perempuan bisa mengendalikan dunia. Dalam bidang apapun yang kita jalani, dimanapun kita berada, domestik maupun ranah publik, berniatlah selalu untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena ketika niat kita adalah bermanfaat bagi orang lain, maka semuanya akan dijaga oleh malaikat kebaikan. Itu saya sangat percaya. Tetapi kalau kita lupa atau bahkan tidak berniat untuk bermanfaat bagi orang lain, maka saya tidak yakin bahwa malaikat kebaikan menjaga semua behind us gitu ya, semua yang kita tinggalkan, baik itu keluarga, baik itu sanak famili, baik itu pekerjaan. Ketika kita pekerjaan rutin ya, ketika kita keluar rumah atau mengerjakan sesuatu dengan berniat bermanfaat bagi orang lain, maka keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan yang kita tinggalkan sementara itu akan dijaga oleh malaikat kebaikan. Terima kasih, mudah-mudahan pengantar dari saya ini memberi semangat kepada kita semuanya bahwa menjadikan orang lain cerdas itu adalah kewajiban kita. Dan tentu saja kecerdasan-kecerdasan yang kita tularkan harus selalu bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja selain keluarga dan diri sendiri. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih Bu Dewan Pakar atas kehadirannya. Ibu Reni Jayusman tadi saya lihat suaranya, tetapi di frame saya ini tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Selamat mengikuti meramu episode yang keempat kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah Allah dalam mengaktualisasi diri berperan di tengah masyarakat, baik ranah domestik maupun ranah publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rati atas sambutannya yang luar biasa, menginspirasi buat kita semua pastinya ya. Karena ada pesan yang sangat bagus untuk kita, yaitu kita sebagai perempuan harus berniat untuk menjadi manfaat bagi orang lain. Karena di dalam hadis juga dikatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Baik, para ibu-ibu dimanapun berada, pasti sudah tidak sabar ya ingin mendengarkan sharing session dari narasumber kita yang luar biasa dengan tema perempuan bisa berperan di Meramu yang episode keempat ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil singkat beliau. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Lista Hurustiati SHMH, lahir pada tanggal 24 Maret 1971 dan besok beliau akan ulang tahun ya. Ulang tahun Bocoran. dong besok, asik. Ayo makan-makan Bu Iya. Lista. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila, kemudian S2-nya Ilmu Hukum Bidang Kehumasan, dan saat ini beliau sedang menyelesaikan pendidikan S3 sebagai Ilmu Hukum untuk Universitas Jayabaya, dan juga ini untuk gelar doktornya. Jadi didoakan ya ibu-ibu sekalian, semoga cepat selesai nih pendidikan S3-nya untuk mendapat gelar doktor. Kemudian juga Bu Lista ini aktivitasnya antara lain sebagai advokat dan mediator. Beliau juga punya lisensi Certified Legal Auditor, kemudian Certified Property Analyst. Beliau adalah founder Gerai Lengkong, ketua tim fasilitasi CSR Kota Tangerang Selatan, dan juga ketua umum Koperasi Lengkong Bakti Negara. Dan pastinya beliau juga adalah sekjen dari Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Baik, Bu Lista langsung saja untuk memberikan ilmunya kepada kita semua nih tentang tema perempuan bisa berperan. Saya izin untuk share screen-nya terlebih dahulu ya Bu Lista. Ya, apakah sudah muncul di monitor? Sudah, Mbak. Ya, oke, silahkan. Baik. Terima kasih, Bu Lisfi, yang sama-sama kita hormati, banggakan, dan cintai tentunya Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ibu Rati Sanggarwati, dan juga Dewan Pakar di sini Bu Reni Jayusman sudah hadir, dan Wakil Ketua Umum, juga Wakil Sekjen dan Ketua-Ketua Bidang, juga perwakilan Ketua-Ketua Daerah Komunitas Ibu Cerdas Indonesia yang hadir pada siang hari ini, juga UMKM Gerai Lengkong yang turut hadir, dan Bapak dan Ibu-Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan bangga saya siang hari ini kita di tengah puasa pertama, kita masih terus aktif dan juga berbagi manfaat untuk sesama, dan mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah wala wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama dan yang paling utama, Ibu-ibu, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan nikmatnya. Tidak lupa salawat serta salam tercurah terus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabatnya, dan tentunya juga sampai dengan kita nanti akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Juga untuk ibu-ibu yang berpuasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan yang tidak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akan mencoba berbagi ya, ini berbagi dan juga sharing antara kita di sini, dan alhamdulillah saya mencoba membawakan perempuan bisa berperan dalam meramu, menjadikan Ramadan bertambah ilmu. Dan terima kasih yang tak terhingga untuk ketum kita tentunya Ibu Rati Sanggarwati yang selalu memberikan kita semangat, memotivasi kita untuk terus berbagi manfaat, dan selalu menjadikan cerdas itu adalah pilihan, dan mencerdaskan orang lain itu adalah kewajiban. Ini adalah moto dari kita dari Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Dan cerdas di sini perlu ibu-ibu ketahui juga yang belum menjadi anggota. Ini tadi ada yang
bertanya juga ke WA saya, Bu Ketum, bagaimana sih caranya menjadi anggota Cici. Nanti mungkin bisa disampaikan oleh Bu Lisvi juga yang hadir hari ini. Cerdas itu merupakan sebuah singkatan, yaitu cerdas, C-nya adalah cekatan, E-nya empati, R-nya religius, D-nya disiplin, A-nya amanah, dan S-nya santun. Nanti mungkin akan dibahas lebih luas untuk kata cerdas itu sendiri. Dan di sini kita sebagai perempuan itu adalah pendidikan pertama bagi anak-anak kita tentunya. Sehingga diperlukan wawasan luas untuk mendidik anak-anak yang baik dengan cara partisipasi aktif dalam berorganisasi. Misal, dalam berorganisasi perempuan akan memiliki nilai lebih dalam hal intelektual, tentunya ketelitian, kreativitas, untuk mematahkan asumsi yang sering menyudutkan perempuan yang seringkali dianggap lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Karena sejatinya perempuan mampu mengambil peran penting untuk membangun organisasi yang lebih produktif dan inovatif tentunya. Selanjutnya, hal-hal yang dapat dilakukan perempuan untuk meningkatkan kualitas diri. Apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai perempuan? Yang pertama adalah mulai mengembangkan suatu skill atau usaha dari apa yang sudah kita sukai. Misal, contoh, membuat kerajinan dari sampah bekas sehingga dapat digunakan kembali dan dijual. Membuat kerajinan dengan menjahit atau menganyam. Di sini kita sudah seringkali dibuktikan adanya kreativitas yang dilakukan oleh pengurus Cici juga. Ada Ibu Ulupi di sini. Beliau yang selalu memberikan motivasi, mengajarkan pelatihan-pelatihan keterampilan perempuan. Yang kedua adalah konsistensi, adalah kunci dari segalanya. Kalau kita punya ilmu, kita terus berlatih, tapi kita tidak punya konsistensi di dalamnya, ini juga akan mengurangi nilai aktualitas kita sebagai perempuan. Yang ketiga, membuat goal planning dengan tak segan belajar dari berbagai buku. Yang keempat adalah berlatih public speaking dan memperluas network pastinya. Yang kelima, mengikuti kegiatan pemberdayaan sesuai dengan minat dan bakat kita. Dan yang terakhir, membuat konten atau edukatif dan bermanfaat di sosial media. Di sini banyak sekali peranan perempuan yang bisa kita lakukan. Dan perempuan kadang-kadang karena asyiknya berorganisasi, terkadang hingga suka lupa waktu dan lewat tengah malam baru pulang. Sebetulnya seberapa jauh sih perempuan itu bisa berperan dalam aktivitas sosial dan berorganisasinya? Perempuan tidak dilarang mengikuti kegiatan di luar rumah selama tidak berbaur dengan laki-laki serta dalam waktu dan tempat yang wajar tentunya. Menutup aurat tidak dilakukan pada waktu atau pada tempat yang dapat mengundang fitnah. Nah, disinilah kita sebagai perempuan tetap harus menjaga norma kita yang memang ini sudah ada dari dasarnya bagaimana kita bersikap, berperilaku, dan bertingkah laku tentunya. Selama antara laki-laki dan perempuan tetap menjaga fitnah tersebut, pada keduanya terdapat kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, politik, seni, dan tentunya juga ada beberapa hal lagi yang bisa dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Untuk itu, kalau kita bicara sebagai seorang perempuan Muslim, diperbolehkan keluar rumah tanpa mahram di malam hari bila dirasa aman. Dan ia pun harus meminta izin kepada orang tuanya atau suaminya jika sudah menikah. Nah, disinilah peran perempuan itu bagaimana kita sebagai istri, juga sebagai ibu, kita juga harus tetap memperhatikan anak-anak dan juga suami. Apabila memang anak-anak dan suami kita mengetahui aktivitas kita ada di mana dan kita sedang melakukan apa, ini juga menjaga kestabilan keluarga kita tentunya, karena ini menjadi pokok poin utama. Cara menyuarakan. Sekarang kita mencoba untuk perempuan itu menyuarakan kesetaraan terhadap perempuan di lingkungan itu seperti apa sih? Yang pertama adalah kita menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Artinya sebagai perempuan, kita seyogyanya juga menjaga harkat martabat sesama perempuan. Contoh misalkan, ada beberapa perempuan yang mungkin memang pada dasarnya mempunyai kekurangan ataupun kelemahan dalam bidang tertentu. Nah, sesama perempuan di sini kita harus bisa memberikan motivasi dan juga menjadikan sandaran untuknya bisa bertahan dan bisa juga mengaktualisasikan dirinya agar lebih mampu lagi meningkatkan kreativitas yang memang ada di dalam dirinya yang mungkin ada hambatan. Yang kedua adalah memastikan partisipasi penuh perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat. Pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik tentunya. Di sini perempuan bisa menjadi seseorang yang memang kita bisa mengerjakan segala hal. Contoh misalkan menjadi calon legislatif, menjadi kepala daerah, menjadi camat, menjadi lurah, menjadi kepala dinas Satpol PP dan sebagainya. Yang mungkin pada dasarnya itu semua adalah mayoritas dikerjakan oleh laki-laki. Tetapi perempuan di sini di lingkungan tertentu mereka juga bisa mengerjakan hal yang sama yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Tetapi itu kembali lagi kepada bagaimana hal tersebut dilakukan dalam konteks keperempuanan itu sendiri tentunya. Kesetaraan terhadap perempuan bukan dalam arti kata sebagai perempuan kita bisa saja meninggalkan rumah tangga hanya untuk sebuah organisasi dan sebagainya. Tetapi sebagai perempuan kesetaraan di sini adalah bagaimana bisa berbagi peran terhadap suami, terhadap anak. Jadi adanya kesalingan dalam mengurus sebuah keluarga ataupun rumah tangga. Dan ini tetap harus dipandu dan juga dipantau kita sebagai perempuan, sebagai penopang keluarga dan juga sebagai ibu dari anak-anak kita yang juga bisa memberikan rasa aman, nyaman, ketentraman di dalam rumah kita sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan teknologi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Seperti contoh yang kita lakukan saat ini adalah kita menggunakan teknologi, menggunakan Zoom, sehingga kita bisa bertemu dari berbagai daerah, dari berbagai luar negeri. Kita bisa bersatu, menyamakan satu visi dan misi, dan juga kita berbagi ilmu dalam sebuah Zoom yang memang kita laksanakan sekarang ini. Dan ini harus kita ketahui dan kita pelajari sebagai perempuan, bukan hanya sebatas kita membuat grup WA, men-share sesuatu berita yang memang harus di-share, tetapi kita kembali juga apakah berita yang kita share ini yang kita berikan ke luar aman dan nyaman untuk dibaca oleh orang lain, ini juga harus kita pahami bersama. Terkadang kita tidak melihat dampak dan efek dari apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan. Contoh misal, ada sebuah berita yang belum tentu kebenarannya, langsung kita share di sebuah grup. Dari satu grup misal ada 200 peserta, 200 anggota. Dari 200 anggota ini akan membaca sebuah berita atau sebuah cerita yang tidak belum tentu kebenarannya. Sehingga membuat orang lain ikut serta membuat sebuah seolah-olah berita itu benar dan dia men-share lagi kemana-mana. Dan ini menjadi sesuatu yang memang menjadi mubazir dan juga menjadikan kita tidak pandai dan tidak paham untuk sebuah berita yang memang harus kita berikan. Apabila itu memang sebuah kebaikan, sebuah kebenaran yang diberikan kepada orang banyak, nah ini akan dihitung sebagai zariah tentunya. Tetapi kalau itu sebuah sesuatu yang tidak belum tentu kebenarannya, ini akan sebaliknya buat kita. Dan ini juga kita sebagai perempuan harus bisa berhati-hati juga, jangan sampai memberikan atau men-share sebuah berita yang belum tentu kebenaran. Selanjutnya adalah sosialisasi peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan. Kita tahu dari beberapa kepala daerah di Indonesia, ada juga perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah. Tapi di sini bukan hanya sebatas jabatannya yang harus kita pertahankan atau kita jaga. Tentunya juga bagaimana sebagai perempuan, sebagai pemimpin dalam berperan aktif konteks pembangunan di daerahnya
harus dibekali juga dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya tentunya, bukan hanya sebatas dipilih hanya karena yang pertama adalah kadang-kadang kita sebagai perempuan mau jadi caleg atau menjadi calon kepala daerah itu lebih kepada isi tasnya. Tapi bagaimana kita bisa berperan aktif dan juga menduduki sebuah jabatan karena ada isi kepala kita tentunya. Nah, peran strategis yang dapat dilakukan perempuan ini dalam hal berorganisasi pun harus dibekali dengan ilmu yang memang mereka harus dapatkan dan mereka harus perjuangkan tentunya. Yang kedua adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Sebagai perempuan tentunya juga pilihannya adalah bisa bekerja tetapi bisa menjaga anak-anak dengan baik di rumah. Nah, ini menjadi sebuah pilihan sebagai perempuan berwirausaha baik dari rumah tapi menghasilkan pundi-pundi uang dan membantu ekonomi keluarga tentunya. Yang ketiga adalah mengadakan program pemberdayaan atau empowerment perempuan secara kontinu dengan berbagai sumber daya, pengetahuan dan keahlian sebagai upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah. Begitupun sebagai pewirausaha. Kita juga harus banyak mengetahui apa sih yang harus kita lakukan dalam kita mengolah atau mengelola usaha kita. Perempuan cerdas itu perempuan yang bisa membawa dampak dan efek kepada masyarakat tentunya dan bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat tentunya secara umum. Nah, di sini adalah bagaimana perempuan bisa berperan dalam skala apapun. Kita sudah mengetahui banyak ada ketua RT. Terkadang kita perempuan terjegal dengan status suami kita sendiri. Nah, kita sudah terbiasa dengan suaminya misalkan sebagai ketua RT. Sebagai istri kita juga dipanggilnya Bu RT. Kadang-kadang agak rancu nih, ini RT-nya ini ketua RT, Bu RT-nya atau Pak RT-nya. Nah, ini yang panggilan-panggilan seperti ini membuat perempuan itu akhirnya pada dasarnya mengikuti jabatan suaminya, termasuk juga mungkin sebagai kepala daerah, sebagai camat yang camat bapaknya dipanggil Bu Camat, istrinya juga. Nah, peran-peran strategis ini terkadang agak kurang tersampaikan kepada masyarakat karena ini sudah menjadi baku ya panggilan-panggilan seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan perempuan ini bangga dan juga turut serta mengenalkan pribadinya secara tidak langsung. Artinya kalau memang istrinya yang suaminya yang camat, istrinya biasanya punya jabatan tertentu atau bekerja dan sebagainya, kita lebih mengenalkan nama kita secara pribadi tentunya. Karena bagaimanapun nama itu berperan sangat penting buat kita karena kita harus mengenal nama kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa tuh karena sudah aman dan sudah nyaman dengan jabatan suami dipanggil dengan nama jabatan suaminya. Nah, ini yang mungkin nanti kita bisa sama-sama sharing seberapa jauh sih sebetulnya peran istri dalam mendorong dan juga berperan aktif sebagai sosok pribadi perempuan itu sendiri tanpa harus mendompleng jabatan suaminya. Dan juga di sini sebagai ibu yang tadi saya sampaikan menjadi madrasah dan pendidik utama bagi anak-anaknya. Kita harus bisa menciptakan anak-anak ini bangga dengan dirinya dan pribadinya dan bangga dengan apa yang mereka peroleh. Saya bangga loh dengan anak-anaknya Bu Ketum nih Bu Ratisa. Beliau mendidik anak-anak sudah dengan kapasitas dan karakter dengan masing-masing dan mereka mempunyai pilihan yang mereka banggakan sendiri secara pribadi tentunya. Mereka mempunyai ibu yang membanggakan tetapi dia memberi kebanggaan itu kepada ibunya dengan beraktivitas dan juga mempunyai profesi yang memang diperoleh dan diperjuangkan oleh pribadinya. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai ibu terlupakan untuk mendidik anak-anak kita untuk bangga bagaimana dia berhasil dan dia menciptakan ilmunya itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Ketum dan juga ibu-ibu yang hadir siang hari ini. Perempuan cerdas, perempuan berdaya, perempuan bahagia.
Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nanti buka tanya jawab ya. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lista atas sharing ilmunya, luar biasa banget ya hari ini ya, singkat, padat, jelas, tapi itu berbobot banget dan pastinya bermanfaat buat kita semua, khususnya para perempuan dimanapun berada. Baik ibu-ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan open mic atau boleh melalui kolom chat, nanti saya bantu untuk bacakan pertanyaannya. Karena hari ini spesial banget, persembahan meramu episode keempat ini akan ada 7 hadiah spesial persembahan dari Gerai Lengkong. Apa saja itu? Yang pertama pastinya akan ada paket oleh-oleh produk Tangsel yang pastinya enak-enak banget. Kemudian juga ada tas Gerai Lengkong dan juga sandal payet buatan Gerai Lengkong. Seperti apa nanti bentuknya? Tunggu aja tanggal mainnya ya. Siapa yang dapat nanti akan dapat hadiahnya ya Bu Lista ya. Akan dikirimkan langsung. Iya Ibu. Door prize-nya Ya. hanya 3 ya Bu Liswi. Oh, hanya 3. Hanya Baik. 3. Ya, baik. Terima Oke, kasih. baik. Baik, terima kasih Ibu. Ada 3 ya door prize-nya dan hadiahnya yang tadi saya sebutkan, paket oleh-oleh, tas dan juga sendal payet dari Gerai Lengkong. Oke, silakan ibu-ibu yang mau bertanya dipersilakan. Bu Lista, saya boleh tanya enggak ya? Boleh, silakan Bu Reni. Mbak Reni. Mbak Lista ini loh. Dari tadi kan kalau yang saya dengar peranan perempuan lebih kepada dia berperan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu istri lah ya. Nah sekarang pertanyaan saya bagaimana peranan perempuan bagi mereka perempuan yang tidak punya suami, tidak menjadi istri tapi menjadi ibu. Apakah ada perbedaan? Nah itu saya pengen tahu, monggo dijelaskan. Matur suwun. Baik, Ya, matur sama suwun, pertanyaan Mbak saya, Mbak Renjai. Reni. Nah, kalau kita bicara peran perempuan, tentu pastinya itu perempuan berperan baik itu secara sendiri-sendiri maupun beliau berperan secara ada pasangan. Saya juga pernah mengalami sebagai single parent 5 tahun Mbak Renjai. Tapi kita tetap harus berperan bagaimana kita harus menghidupi anak-anak kita. Bagaimana, nah justru disinilah tantangannya sebagai perempuan yang pernah ataupun yang merasakan, yang mengalami bagaimana perempuan itu menjadi single parent dan ini harus lebih menjaganya itu dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang bisa mengukur karena bagaimanapun mohon maaf, punten, saya juga pernah mengalami posisi sebagai single parent dan ini harus lebih menjaganya itu lebih. Mungkin kalau kita punya suami, kita beraktivitas dengan lawan jenis dan dengan pria lain itu tidak terlalu tersorot. Tetapi dalam posisi kita sebagai single parent, dalam kita berinteraksi dan beraktivitas dengan lawan jenis, biasanya ini menjadi sorotan. Dan disinilah peran perempuan yang memang betul-betul harus menjaga kita, harkat martabat kita yang harus kita jaga adalah yang pertama, hindari untuk bepergian berdua dengan laki-laki lain tentunya. Meskipun kita punya suami atau kita tidak bersuami, itu pun harus kita jaga pastinya ya. Bagaimana kita bisa melakukan sebuah aktivitas dan kegiatan, kalaupun di situ memang harus kita lakukan berdua, itu di tempat terbuka, tidak di dalam sebuah ruangan ataupun kamar dalam ruang meeting gitu ya, itu harus ada bertiga atau berempat. Nah, kadang-kadang ini yang kita terlupakan karena kita mungkin asik merasa kita tuh Wonder Woman gitu loh, kita single parent, kita I'm single, I'm very happy gitu kan, biasanya kan slogan-slogan itu yang buat kita semangat untuk menjalani kehidupan karena kembali lagi kita juga harus menerima qadar dan takdir Allah pastinya. Nah inilah peran perempuan di sini yang harus kita betul-betul jaga ya. Kesempatannya adalah bagaimana kita bisa berperan, kita beraktivitas tanpa harus kita menjaga marwah kita sebagai perempuan. Itu Mbak Renjai. Oke. Semoga terjawab ya Mbak Reni ya. Oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Lista saya bacakan ada di kolom chat dari Ibu Kartini Tika. Bagaimana caranya untuk mengatur waktu untuk keluarga dan karir?
Ibu Silakan Ibu Lista. Kartika, alhamdulillah. Ya, saya izin coba menjawab bagaimana mengatur waktu. Kadang-kadang kita ada di posisi bagaimana kita mengatur waktu, tapi waktu yang mengatur kita ternyata. Pada prinsipnya kan kita yang harus mengatur waktu. Jadi bagaimana kita bisa memprioritaskan skala pada saat kita dari bangun tidur kalau yang memang beribadah secara muslim pastinya kan kita bangun jam 5 subuh. Jam 5 kita udah sholat, kita udah mengurus makanan untuk anak-anak dan keluarga pastinya. Dan saya pastikan pada saat anak-anak atau suami beraktivitas, saya sudah, karena saya juga aktivitasnya hampir banyak juga ya, jadi saya prioritaskan saya tidak akan keluar rumah sebelum suami keluar gitu. Jadi nah itu sudah menjadi catatan dan menjadi meskipun suami juga nggak ada masalah gitu, ya udah Bu, kalau misalkan memang udah harus pergi pagi-pagi nggak masalah gitu. Ada hal-hal tentu yang saya jaga di sini, komitmen yang tidak tercatat. Saya sudah mengatur waktu, saya tidak akan keluar rumah sebelum suami keluar dulu. Jadi ini yang menjadi prioritas kita, dan termasuk juga anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak juga harus selalu dikomunikasikan bagaimana aktivitas kita di luar dan untuk apa, manfaatnya untuk apa, kita sampaikan juga ke anak-anak dan kita yang bisa memprioritaskan mana skala yang lebih diutamakan. Dan saya melihat di sini meskipun kadang-kadang dengan adanya grup WhatsApp itu banyak menyita waktu kita juga pastinya ya, dengan membaca grup dan juga menjawab semua WA grup dan juga chat pribadi juga itu harus kita jawab juga. Terkadang saya juga hampir beberapa jam baru saya bisa terbaca dan kita dalam kondisi aktivitas yang memang kita tidak bisa hindari. Artinya skala prioritas mengatur waktu itu justru kita yang memanage waktu. Jangan sampai kita diatur waktu. Sebisa mungkin semua skala prioritas itu harus kita sendiri yang mengaturnya. Terutama kadang saya aja ini harusnya yang bisa memanage waktu ini, yang bisa menjawab nih, saya salut banget dan sampai kadang-kadang tuh kok bisa gitu ya, ketum kita ini Bu Rati Sanggarwati bisa sebegitu efektifnya waktu mengatur sampai ucapan-ucapan ulang tahun di grup tuh beliau ingat semua. Itu saya tidak bayangkan, itu luar biasa dan saya belum bisa banget tuh mengatur waktu seperti Bu Ketum. Mungkin untuk hal itu saya masih harus banyak belajar justru dari Bu Ketum. Dan beliau begitu padatnya kegiatan agenda tapi masih bisa memperhatikan kita semua, menghafal semua kita. Nah, saya belum bisa seperti Bu Ketum seperti itu. Dan itu kembali lagi kepada kita bagaimana skala prioritas yang harus kita utamakan. Tapi yang paling utama adalah sebagai perempuan tentunya kita harus lebih mengutamakan peran kita sebagai ibu dan peran kita sebagai anak apabila kita masih ada orang tua, dan peran kita sebagai istri pada saat kita ada suami. Dan disinilah yang harus kita bisa selaraskan satu sama lain, terutama kita kalau masih ada orang tua. Dan mudah-mudahan ini juga semua bisa menjadi sebuah keluarga yang memang bisa kita prioritaskan tentunya ke depannya. Oke, itu baik. Bu Kartika. Terima kasih Bunda. Sama-sama, terima kasih. Semuanya bermanfaat banget. Terima kasih. Semoga Sudah terjawab ya Bu Kartika ya. Oke Ya, Bu Lista, sebelum Bunda Lista. sebelum saya bacakan chat selanjutnya Bu Lista, ini ada Dokter Suwarti yang ingin bertanya secara langsung. Silakan di open mic Ibu Dokter. Assalamualaikum Ibu Lista, Assalamualaikum Ibu-Ibu Pici seluruh Indonesia. Terima kasih banyak diberi kesempatan untuk bertanya dan share. Sebelumnya mungkin saya dengan Ibu Lista satu jurusan ya, hukum. Saya jurus ke hukum perkawinan gitu Ibu. Oh iya Ibu. Terima kasih Bu. Saya baca tema hari ini dan saya juga baru bergabung ke DKICI Maluku Utara itu baru sebulan yang lalu. Jadi saya betul-betul sangat bersemangat karena bergabung dengan ibu-ibu cerdas, khususnya di Maluku Utara. Alhamdulillah. Begini Ibu. Ya, terima kasih Ibu Lista. Begini Ibu. Saya sudah sering mengikuti tema-tema keperempuanan, tentang perempuan, tentang ini semua.
Tapi satu yang mengganjal di hati saya ketika tema-tema itu diangkat, contohnya seperti ini. Perempuan harus bangkit, dengan kata lain perempuan itu belum bangkit. Perempuan harus bisa, berarti perempuan itu belum bisa. Makanya diangkat tema itu. Perlindungan terhadap perempuan, walaupun mungkin kita sudah tahu di Undang-Undang Nomor 23 2002, 23 2004, PP 13 tahun 2020 itu semua tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Itu menandakan bahwa memang perempuan itu belum terlindungi sama sekali, dan kita selalu mengangkat tema-tema seperti itu supaya kita dilindungi, kita diberi kesempatan, kita pokoknya diberi kesempatan untuk lebih leluasa, untuk lebih bisa memperlihatkan kemampuan kita. Tapi bagi saya, Ibu, sebagai seorang perempuan itu tidak sesuai lagi. Tema-tema itu harus diganti lagi. Saya tidak merasa cocok dengan tema-tema itu. Artinya begini, perempuan itu sekarang tidak seperti perempuan zaman dulu ya, yang tidak diberi kesempatan. Sekarang kesempatan seluas-luasnya, sangat dibuka seluas-luasnya, dalam bidang apapun sangat dibuka. Jadi ketika itu dibuka, itu choice bagi perempuan aja mau tidak mempergunakan kesempatan itu. Jadi ketika tema-tema seperti itu diangkat, yang saya bilang tadi, perempuan harus bangkit, menyatakan bahwa perempuan itu belum bangkit, perempuan harus bisa, berarti perempuan itu memang belum bisa, itu seharusnya harus diganti. Perempuan bisa. Perempuan itu sudah bangkit. Jadi itu menurut analisis saya, Ibu Lisa. Mungkin saya perlu arahan dari Ibu atau masukan dari Ibu. Tapi memang itu berkecamuk di hati saya. Perempuan tidak seperti itu lagi saat ini. Perempuan itu memang maju. Jadi tidak perlu mengangkat tema-tema bahwa perempuan itu harus maju lagi, enggak. Yang perlu kesempatan itu sudah ada, tinggal kita memaksimalkan kesempatan itu seperti apa. Itu yang pertama, Ibu, mungkin share-nya. Terus yang kedua, Ibu, saya mungkin di Kici ini banyak sekali perempuan-perempuan hebat seperti Ibu, seperti Ketum dan semuanya. Mungkin ke depannya ketika tema-tema diangkat itu, sumpama kayak Ibu Lista di bagian hukum tentang perlindungan perempuan dalam perkawinan, tentang perjanjian pranikah mungkin. Kalau dokter tentang bagaimana perempuan terhadap aborsi. Itu mungkin masukan ya, Bu, ya, kalau mungkin setelah Ramadan, supaya ada share ilmu bagi kita di ibu-ibu Kici. Itu mungkin saja, Ibu, yang saya mau sampaikan dari saya, Ibu Suwarti, Kici, Maluku Utara. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bu Suwarti. Langsung saja Bu Lista untuk menjawab pertanyaan beliau. Baik, terima kasih Bu Suwarti. Memang terkadang kalau kita bicara tentang perempuan, itu kembali kepada kita sendiri. Terutama makanya kenapa saya mengangkat tema perempuan bisa berperan. Jadi bukan dalam konteks harus bagaimana dan seperti apa. Nah, itu kembali ke dalam diri kita, perempuan bisa berperan. Terkadang kita sebagai perempuan ada dibatasi dan juga ada dihalangi oleh hal-hal tertentu. Seperti contoh, dalam kodrat dan takdirnya Allah, kadang-kadang perempuan itu termarginalkan misalnya. Nah, biasanya perempuan dalam hal maju sebagai tadi calon kepala daerah, calon legislatif, dan sebagainya. Nah, mereka akan dicoba diaduklah perasaannya dan mencoba dijatuhkan dengan hal-hal yang orang lain mungkin melihat dari sisi negatifnya. Nah, disinilah bagaimana kita harus tetap satu tujuan, dan kita tidak melakukan satu pelanggaran, terutama dalam hal misal perempuan ini sendiri berperan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakat tentunya. Bagaimana dia bisa berdaya, kuat, tangguh, dan bermanfaat untuk masyarakat. Terkadang tidak semua hal, kebaikan-kebaikan kita itu bisa diterima oleh orang lain. Nah, ini yang harus kita sama-sama sadari. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, dan kita juga tidak bisa meyakinkan orang lain untuk untuk berlaku baik dan juga berpikir positif tentang apa yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan, kita harus kita pikirkan ini adalah sebagai lillahi ta'ala, sebagai lillah. Tapi kalau kita berpikir melakukan sesuatu karena ingin pujian, karena kita ingin mendapatkan sesuatu,
meskipun jabatan, kekuasaan, status, kekuatan. Nah, disinilah kadang-kadang perempuan pada akhirnya baper nih. Jadi perasaan yang main. Dan pada akhirnya berpikir, benar nggak sih ini yang saya lakukan ini? Kok orang lain berpikirnya seperti itu? Nah, kita harus sama-sama nih punya kekuatan yang sama sebagai perempuan. Jangan pernah berpikir apa yang kita lakukan itu untuk bisa dinilai oleh orang lain. Tetapi bagaimana kita bisa berpikir, berbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat bisa bermanfaat untuk orang lain. Contoh misal, seperti saya membuat sebuah gerai lengkong, di mana manfaatnya adalah untuk menampung produk ibu-ibu yang pelaku usaha, yang mereka terkendala kemarin karena COVID nggak bisa jual. Nah, kita buat sebuah gerai namanya gerai lengkong. Nggak semua orang loh bisa menerima gerai lengkong itu baik. Ada juga mungkin yang berpikir, gerai lengkong cuma cari keuntungan aja. Gerai lengkong cuma pengen cari sensasi aja. Ada yang berpikir seperti itu. Tapi apakah kita akan stop dengan pikiran-pikiran orang seperti itu? Sementara banyak orang lain yang merasa manfaatnya banyak dari hal kecil yang kita bisa lakukan. Nah, disinilah kekuatan kita sebagai perempuan bedanya dengan laki-laki mungkin. Kalau laki-laki kan rasional berpikirnya. Kadang kita terpengaruh dengan rasa emosi kita. Nah, ini yang harus kita bisa tekan. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, banyak sekali tema-tema seminar dan apapun bentuknya untuk perlindungan. Seperti nggak usah jauh-jauh deh contoh. Kita sekarang masih membahas tentang rancangan undang-undang apa namanya? Yang saya jadi lupa ya. Untuk seksual itu loh. Kenapa jadi lupa ya? Nah, ini KDRT, Bu. Ini sebetulnya kembali kepada diri gender kita. atau KDRT. Pelecehan Yang seksual. kekerasan terhadap KDRT seksual. sudah ada, Kekerasan terhadap, ya enggak, kekerasan terhadap seksual. Oh, seksual khusus ya. Nah, kita sendiri sebagai perempuan terkadang bercerita sama teman, hanya sebatas cerita. Suami saya tuh, mohon maaf, ini kita semua 17 tahun ke atas ya. Kadang-kadang kita bercerita sama teman, saya diperlakukan nggak baik sama suami seperti ini. Padahal sebetulnya hal itu kan yang bisa dia rasakan itu antara dia dengan suaminya. Menceritakan hal tersebut kepada teman atau yang lain, diceritakan lagi kepada yang lain, dan menjadi provokasi pada akhirnya udah gugat cerai aja dan sebagainya. Dan ini apakah masuk ke ranah kekerasan terhadap seksual atau tidak, itu sebetulnya kembali kepada kita sebagai perempuan. Apabila memang kita tidak suka diperlakukan seperti yang kita rasakan, hanya dua sebetulnya pilihannya. Take it or leave it. Kita bertahan dalam kondisi seperti itu atau kita melepaskan dalam kondisi yang memang kita harus lepaskan. Nah, kadang-kadang posisi itu tidak diambil kita sebagai perempuan. Dia ingin bertahan tetapi ada perbaikan. Nah, di sini tidak dia dapatkan perbaikannya, tetapi malah justru ini di-share, disebar keluar yang sehingga menjadi konsumsi publik dan pada akhirnya ini menjadi sebuah gosip-gosip lah ibaratnya di luar. Itu kembali lagi kepada kita. Sebetulnya apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani, selama kita mempunyai prinsip dan kita mempunyai kekuatan, terutama kekuatan finansial ya. Kalau kita mempunyai kekuatan finansial, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita jalani, apapun yang orang lain hanya bisa melihat dari sisi kulitnya saja di luar, kita akan tetap bisa bertahan. Karena bagaimanapun kita sebagai perempuan harus mempunyai prinsip dan juga harus berpegang teguh pada apa yang bisa kita lakukan. Terutama hal-hal menyangkut finansial. Kadang-kadang perempuan bertahan hanya karena tidak mempunyai kekuatan finansial dan dia bertahan dalam kondisi hatinya yang mungkin terpuruk, hatinya lemah dan sebagainya. Nah, ini mengurangi kebahagiaan dia sebagai perempuan. Nah, disinilah peran kita nih sesama pengurus dan juga organisasi dalam satu naungan. Kita mempunyai kekuatan dan saling menguatkan. Dan pada hakikatnya perempuan itu sebetulnya kuat kalau memang dia diberi kesempatan untuk bisa berjalan pada posisinya. Terutama pada saat kita mungkin diperlakukan tidak baik oleh suami kita. Sebetulnya pilihan itu ada di kita. Tanpa harus kita menjelekkan pihak lain yang mungkin masuk ke ranah rumah tangga kita. Hadap-hadapannya itu sebetulnya kan sebagai perempuan atau sebagai suami dan istri, antara suami dan istri.
ada hal di luar itu yang masuk ke dalam ranah kedua orang ini, itu sebetulnya hanya sebatas bumbu dan sebatas apa ya namanya itu, numpang lewat lah ibaratnya. Tapi yang bisa menyelesaikan, yang bisa bertahan atau tidak itu antara suami dan istri itu sendiri. Termasuk juga bagaimana kita mendidik anak-anak pastinya. Dan anak-anak di sini juga jangan sampai terpengaruh kita anak si ini begini, anak si, dan kita harus bisa menghadapi anak kita ya seperti ini. Kenapa masih ada kejadian seperti, mohon maaf saya ungkit sedikit, apa namanya, penganiayaan terhadap salah satu anak pejabat oleh salah satu anak pejabat lainnya. Karena apa? Si anak ini diberikan keleluasaan fasilitas orang tua dan juga backingan orang tua, dia himpun dalam dirinya sehingga dia mempunyai kekuatan untuk melakukan segala sesuatu di luar nalar dia sebagai seorang anak. Nah, ini sebetulnya peran seorang ibu yang harus bisa masuk ke ranah anak ini. Dia tidak boleh membanggakan fasilitas orang tua yang tadi saya sampaikan. Bagaimana anak itu harus bangga terhadap dirinya. Dia nggak boleh bangga terhadap apa yang diperoleh atau yang dipunyai orang tua. Seperti itu, Bu Suwati. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau ditambahkan. Saya pertanyaan terakhir boleh, Bu Lista? Boleh, Bu Lupi. Pertanyaan saya terkait dengan paparan Bu Lista tadi bahwa kita sebagai perempuan pekerja ya, yang tidak boleh keluar malam jika bertemu dengan lawan jenis, seperti itu kurang lebihnya. Sementara pekerjaan saya utama adalah seorang tukang bangunan atau kontraktor yang mayoritas adalah pria gitu. Apalagi pekerjaan itu kadang-kadang tidak mengenal waktu, yang sudah deadline. Malah ada satu kafe yang memang dia sedang operasional, yang mulai kerjanya saya jam 2 malam, 10 pagi udah harus selesai, seperti itu. Dan tentu saja ketemunya para pria gitu, karena pekerja bangunan, pengawas maupun direksinya atau direksi pengawasnya adalah seorang pria. Bagaimana nasihat Bu Lista kepada kami? Mungkin juga seperti Atrina yang kemarin narasumber ini juga mau masuk KICI, Bu Lista. Jadi mohon nanti secara sekjenan bisa menerima dia. Dia tuh kerjanya juga kalau untuk pernikahan dan sebagainya itu malam begadang untuk mengerjakan dekorasi pelaminan, perkawinan dan sebagainya. Nah, itu kan juga semuanya pria semua begitu. Barangkali ada nasihat khusus atau masukan buat kami. Terima kasih Bu Lista yang cantik. Baik, terima kasih Bu Lupi. Saya coba tadi membahas untuk tema yang tadi saya sampaikan, perempuan keluar rumah hingga malam hari untuk berorganisasi. Itu pada hakikatnya perempuan tidak dilarang mengikuti kegiatan di luar rumah hingga malam sekalipun. Termasuk juga profesi saya sebagai pendamping hukum, lawyer, saya pernah mendampingi klien itu BAP di kepolisian itu di Polda sampai jam 1, jam 2 malam, Bu Lupi. Nah, di sini yang tadi saya tekankan adalah bagaimana peran kita dalam kita berorganisasi dan juga menjalani profesi kita. Terutama yang harus diketahui adalah tentunya kalau kita punya suami itu suami. Yang kedua kalau kita nggak ada suami itu ada keluarga, misalkan kita ada kakak, ada orang tua, atau anak. Nah, kenapa mereka harus mengetahui? Kita tidak pernah tahu kejadian apa yang akan kita alami di luar pada saat malam hari tentunya. Memang pada saat saya mendampingi klien di kantor kepolisian itu kan memang sampai tengah malam, bisa sampai subuh malah. Nah, ini juga kita harus menjaga hal-hal pada saat kita pulang. Mungkin di dalam satu ruangan tersebut ada beberapa orang kita aman. Tetapi pada saat kita perjalanan pulang, keluar dan sebagainya, nah ini yang harus dijaga. Mungkin kita juga bisa didampingi ada supir atau kita ada asisten yang lain yang kita bisa dampingi. Atau kita tidak punya, tetapi kita harus menjalani itu sendiri. Nah, kenapa perempuan harus ada mahram atau harus izin atau diketahui oleh keluarga kita terdekat pastinya. Bukan dilarang, tetapi bagaimanapun sebagai perempuan untuk di luar rumah di malam hari, yang pertama adalah kita menjaga fitnah. Yang kedua, kita juga harus melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak kita harapkan dan inginkan. Terutama
itu tadi sepengetahuan keluarga. Kalau perlu kita ada di grup, di WhatsApp, saling menginformasikan, saya masih ada di sini. Biasanya kan kita dalam satu pekerjaan atau apapun suka taruh tuh di status. Nah itu sebetulnya kita berpikirnya itu untuk diketahui orang lain keberadaan kita ada di sini, dan kalau terjadi sesuatu pada diri kita ada yang mengetahui, sebetulnya sebatas itu. Apabila kita sebagai perempuan itu menginformasikan atau men-share kegiatan kita untuk supaya orang lain juga ikut aware dengan apa yang kita lakukan. Apalagi Bu Lupi yang saya tahu nih Wonder Woman banget kan, bekerjanya di tengah laki-laki dan udah terbiasa dengan bangunan dan sebagainya. Nah di sini juga harus kita sendiri yang harus mawas diri, yang harus menjaga. Kadang kita tidak pernah punya ada rasa apapun terhadap lawan jenis kita, terhadap rekan kerja kita, tapi kita tidak pernah tahu pada saat tertentu mungkin saja kita diuji atau Allah menguji dengan perasaan dari lawan jenis kerja kita. Nah disinilah kita harus ada minimal ada yang mendampingi kita yang memang kita anggap bisa kita percaya untuk menjaga perempuan. Itu saja sih Bu Ulufi. Baik, terima kasih Bu Lista. Jadi poinnya Sama-sama, Bu harus Pipi. menjaga harkat dan martabat diri kita sendiri. Iya. Betul. Baik, terima Karena kasih kita kan Bu nggak- Lista iya, dan Bu betul. Pipi. Saya bacakan lagi pertanyaan lewat chat ya Bu Lista, karena banyak sekali Iya, yang Bu bertanya. Listi. Dari Ibu Liliani Sulteng, bagaimana caranya perempuan bisa tetap berkarya karena adanya hambatan dari tradisi yang berlaku di suatu daerah? Ya, silahkan Ibu. Bu Liliana, terima kasih, selamat berpuasa juga. Kalau umrah, nah itu masing-masing ada kebijakan sendiri ya dari pemerintahnya itu sendiri. Apakah memang untuk perempuan kayak seperti di Padang ya. Nah, ini sudah ada juga kita perwakilan dari Sumatera untuk menjadi perwakilan daerah DPD kan, seperti ibu pengawas kita kan Bu Erma ya dari Sumatera. Dan ini kembali kepada kita, peran kita sebagai perempuan, bagaimana kita bisa meyakinkan, yang terutama adalah yang perlu kita bisa yakinkan adalah suami Bu. Setinggi apapun kita melangkah karir atau menjadi seseorang yang akan dipilih oleh masyarakat, tanpa adanya ridho dan izin suami, saya yakin ini juga akan menjadi hambatan tentunya. Karena bagaimanapun kita sebagai perempuan yang sudah bersuami, pastinya kita butuh dukungan. Kalau keluarga dekat kita sendiri tidak mendukung, bagaimana masyarakat akan mendukung? Dan ini akan menjadi sebuah fenomena di mana masyarakat akan tidak mempernyai apa yang akan kita lakukan. Terutama adalah izin, dukungan anak dan suami. Pada saat kita mau maju, yang pertama kali harus kita mintakan izin adalah suami dan anak kita. Kalau suami dan anak-anak ini sudah menyetujui langkah yang akan kita lakukan, pastinya kita bisa meyakinkan masyarakat apapun aktivitas kita, mau jadi apapun kita, itu pasti akan mereka dukung. Karena kita sudah mendapat dukungan penuh dari keluarga pastinya. Dan kembali lagi, apakah di daerah itu sendiri ada larangan-larangan untuk perempuan berkarir dan perempuan berorganisasi? Nah, kalau itu bisa kita sampaikan, duduk bareng, kita musyawarah mufakat kepada pemangku kebijakan di daerah tersebut, kita sampaikan. Kita punya program ini yang tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat di daerah tersebut. Saya yakin kalau kita bisa, kenapa tadi saya sampaikan juga sebagai perempuan kita juga harus bisa belajar public speaking. Dengan public speaking ini kita bisa memberikan argumen apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan masyarakat dan bermanfaat tentunya untuk masyarakat daerah tersebut. Kalau ini kita bisa sampaikan, terus kita lakukan dengan gigih dan kita buktikan dengan hasil yang memang sesuai apa yang kita sampaikan, yakin 100% Ibu pasti akan didukung oleh kebijakan pemerintah, dan kalau perlu malah pemangku kebijakan itu sendiri harus khusus untuk perempuan yang memang bisa memberikan manfaat untuk daerah tersebut.
Seperti itu Bu. Semangat aja Bu. Siap, baik. Terima kasih Bu Lista. Semoga sudah terjawab ya Bu Lili. Selanjutnya dari Ibu Dian UCTS. Bagaimana tips dan trik Bunda Lista untuk agar bisa mengajak ibu-ibu untuk mau belajar menjadi ibu yang mandiri secara ekonomi? Ya, langsung saja Bu Lista. Baik, Bu Dian ini pengusaha catering juga nih. Dan saya tahu beliau juga sangat kreatif dalam membuat penganannya. Jadi kita harus bisa meyakinkan pelanggan, meyakinkan orang lain untuk bisa bekerja sama dengan kita dengan cara apa? Kadang-kadang kita punya sebuah karya, punya sebuah usaha. Misal contoh membuat Jupasup deh. Jupasup ini buat kita, buat yang produsen yang bikin, ini udah enak banget. Tapi ada konsumen yang ingin Jupasupnya jangan begini dong. Bisa nggak rasa? Oh nggak bisa. Ini sudah pakemnya saya nih harus rasa seperti. Nah ini kadang-kadang kita akan terhambat dengan hal-hal yang kita yakini itu enak buat kita. Karena nggak semua apa yang kita anggap enak, apa yang kita anggap baik, enak pula, baik juga buat orang lain. Nah ini harus yang sama-sama kita sadari. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang untuk sama-sama kita bisa bekerja sama, kita sama-sama bisa berbuat baik. Yaitu tadi kita harus bisa meyakinkan dengan apa yang menjadi menambah income dan juga menambah ekonomi keluarga pastinya. Tanpa harus meninggalkan kewajiban kita sebagai ibu, sebagai perempuan yang memang punya kewajiban-kewajiban lainnya. Itu saja Bu Dian. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Lista. Ini juga menyambung pertanyaan Bu Macaca ya, rumah tempe. Semoga nyambung nih tadi dengan jawabannya. Lanjut untuk Ibu Deliana, perempuan sebagai seorang ibu di rumah tangga sebagai madrasah putra-putrinya. Namun karena kesibukannya dan kepingin anak-anaknya jadi anak soleh dan soleha, maka anak-anak disekolahkan di pondok. Apakah ini suatu pilihan dan langkah yang baik, Bu Lista? Silahkan. Baik Bu Deliana, ini juga Wonder Woman nih Bu Del, single parent yang memang aktif. Pilihan sekolah untuk anak-anak itu jangan jadikan itu menjadi pilihan kita sebagai ibu karena nggak mau ngurusin, misalkan repot harus cari uang. Jadi anak-anak udah dipondokin aja. Jangan ya Bu, kasihan nanti anak-anaknya. Saya pernah baca karya Khalil Gibran, anak panah gitu. Anakmu adalah bukan anak-anakmu. Dia anak panah yang dilesatkan olehmu dan mereka memilih sendiri untuk mereka menuju kemana arahnya. Jadi kita sebagai orang tua, terutama kita sebagai ibu, kenapa kita dibilang tiang negara? Kenapa kita perempuan itu dijadikan sebagai madrasah untuk anak-anaknya? Madrasah di sini adalah anak-anak melihat aktivitas kita, kebaikan kita, kearifan kita. Itu bukan hanya sekedar wacana atau sekedar omongan. Tetapi praktek yang kita lakukan untuk anak-anak, bagaimana anak-anak ini anak sendiri yang memilih untuk masuk ke dalam pesantren. Contoh misalkan Bu Deliana, anak-anak dari SD sudah diajarkan bagaimana beribadah dan sebagainya. Dan kita mencoba memberikan contoh, meluangkan waktu sedikit, membawa anak-anak itu ke beberapa sekolah, termasuk ke pesantren, termasuk ke sekolah yang nasional. Jadi biarkan itu menjadi pilihan anak-anak. Jangan sampai anak-anak ini merasa dia tidak diperhatikan oleh ibunya, dia dimasukkan ke pesantren hanya karena ibunya nggak punya perhatian dan sebagainya. Tetapi bagaimana anak-anak ini berpikir mereka masuk pesantren karena mereka ingin menjadi jembatan ibunya menuju surganya Allah. Dan dengan anak-anak ini belajar ilmu tahfidz, menghafal Al-Quran, menjalankan ibadah-ibadahnya, malam harus bangun, subuh malam baru tidur, subuh sudah dibangunkan kembali, itu menjadi ritual mereka. Dan guru-guru yang ada di pesantren itu menjadi orang tua kedua bagi anak-anak yang di pesantren. Saya juga pengalaman anak saya SMP itu dua-duanya di pesantren. Pada awalnya mereka juga sempat ada yang berpikir, Bunda nggak sayang sama aku nih, makanya aku dimasukin pesantren. Tapi dengan keyakinan kita setiap minggu atau setiap bulan kita dikasih waktu untuk bertemu anak-anak, nah disitulah komunikasi kita harus dibangun sama anak-anak yang di pesantren. Bagaimana dia harus memberikan
kebaikan, kebanggaan dirinya dengan dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa lebih dari teman-teman yang lain yang nggak masuk pesantren. Ini harus kita yakinkan sama anak-anak. Dan selebihnya, apapun pilihan anak-anak, misal dia hanya mau pesantren 3 tahun aja SMP, SMA-nya saya mau sekolah biasa aja, ya itu menjadi pilihan dia sebagai orang tua, sebagai ibu, kita wajib mendukung. Apapun menjadi pilihan, yang pasti kita harus berikan efek dampak dari pilihan mereka sendiri. Kalau perlu saya waktu itu kayak semacam fakta integritas kali ya kalau dibilang nih kita. Saya bilang, kakak ini sekolah SMP beda dengan sekolah lain. Ini Bunda bayar untuk 3 tahun. Nggak boleh keluar ya selama 3 tahun. Dalam kurun waktu, ada hal-hal mungkin anak ini nggak nyaman. Dia mau keluar. Kita sebagai ibu jangan lemah, Bu. Kita harus kuatkan anak ini, harus bisa menyelesaikan sekolahnya. Apapun yang terjadi, dia mau merasa dibully sama temannya, makanan yang nggak enak, dia akan merasakan hal yang sama di sekolah lain, di tempat lain. Tapi bagaimana kita mengajarkan mereka untuk bisa menerima apapun, dan itu menjadi tanggung jawab dia dalam sebuah keputusan yang sudah diambil. Jadi kalau memang keputusan pesantren itu karena keputusan anak, kita sebagai ibu harus mendukung. Dan kita mengawal mereka, mendampingi mereka hingga selesai, sampai mereka sendiri yang bilang, saya mau pindah sekolah ya Bu, karena ada alasan-alasan lain yang memang bisa kita terima. Itu Bu Del. Iya. Dan saya juga yakin Bu Del sudah melakukan itu untuk anak. Iya Bunda Lista, alhamdulillah kebetulan anak-anak itu pilihan sendiri Bunda. Cuma yang saya sekarang agak rasakan itu, terus jadinya mereka itu mandiri, malah kadang-kadang kayak nggak butuh kita Bunda. Jadi saya sekarang baru merasakan itu gitulah, terlalu mandiri jadi kayaknya nggak butuh mamanya, istilahnya segala apa keputusan dia tentukan sendiri gitu loh Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Oke. Sama-sama Bunda. Iya, Ya, terima kasih Bunda. Bunda. Sebagai orang tua. Nah, akhirnya kita akan ditinggal Bunda, akan kembali ya, Bunda. menjadi sendiri lagi atau berdua, anak-anak ya dengan pilihannya. Iya Bunda, itu yang saya rasakan sekarang. Baik, terima kasih Bunda, semoga terjawab ya. Sama-sama. Iya. Oke, lanjut Bu Lista, masih ada pertanyaan lain dari Ibu Siti Kurniati. Perempuan berperan pada akhirnya. Perempuan lebih dominan memutus segala sesuatu, lalu bagaimana perempuan bisa membatasi dan tahu batasan sampai di mana koridor-koridor dia harus berperan. Karena sekarang banyak perempuan kan pekerjaan laki-laki. Silahkan Bu Lista. Baik, terima kasih Bu, siapa tadi? Ibu Siti Kurniati. Bu Siti Kurniati ya. Terkadang memang karena kemandirian kita sebagai perempuan, kita kadang-kadang melupakan kodrat kita. Ada orang-orang di samping kita yang memang harus mengetahui keputusan yang akan kita ambil. Begitupun terhadap anak. Kadang-kadang kita mau ambil keputusan, misalnya nggak jauh-jauh. Saya sudah memutuskan, saya sudah berpikir Lebaran ini saya mau pulang kampung karena kemandirian kita sebagai ibu, sebagai istri, mungkin kita udah jenuh dengan kegiatan, terus kita memutuskan. Tiba-tiba kita tidak sampaikan ini ke anak-anak. Hari H atau H-2 kita baru sampaikan. Kak, adik, ayo kita nanti pulang kampung. Pada akhirnya mereka, loh, kapan dibicarain, kapan diomongin? Udah langsung memutuskan seperti itu. Nah, ini kadang-kadang yang memang kita terlupakan. Pada hakikatnya, apapun yang akan kita ambil, apapun yang akan kita lakukan, keputusan apapun yang akan kita jalani, sebaiknya kita diskusikan lebih dahulu. Apakah memang ini baik untuk kita sendiri dan untuk yang lainnya. Termasuk juga dalam hal jabatan. Terkadang sebagai atasan, mungkin sebagai perempuan, keputusan yang kita ambil tidak berdampak untuk kebaikan secara keseluruhan karena ada perasaan yang bercampur. Tapi keputusan yang akan kita ambil itu justru untuk kebermanfaatnya semua pihak, di mana rasional itu harus didepankan, meskipun mungkin bawahan kita itu sebagai laki-laki, kita sebagai pimpinan meskipun perempuan harus juga mendengar keputusan ataupun arahan ataupun masukan meskipun dia sebagai laki-laki. Dan sebagai perempuan kita harus juga mencoba bermusyawarah, karena keputusan yang akan kita ambil dan kita jalani
itu pastinya akan berdampak untuk masyarakat banyak. Dan karena kemandirian, termasuk juga keputusan mungkin nanti ada ibu-ibu yang hadir di sini mau maju sebagai, kita udah mau menghadapi nanti tahun pemilu, mau maju sebagai caleg atau menjadi kepala daerah atau menjadi calon lurah dan sebagainya. Keputusan itu harus dimusyawarahkan lebih dahulu, termasuk juga kepada suami, anak-anak, dan orang-orang terdekat kita pastinya. Sehingga nanti hasilnya akan berdampak, kebaikannya itu dirasakan semua pihak, bukan hanya karena apa yang kita pikirkan. Nah, disinilah kadang-kadang bedanya antara peran pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki. Dan itu harus mempunyai ada kolaborasi dan sinergitas arah dan pemikiran kita sebagai perempuan. Itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Lista. Sepertinya pertanyaan di kolom chat sudah tidak ada lagi, atau mungkin kita kasih kesempatan satu penanya secara langsung. Silakan, Ibu-ibu yang ingin bertanya secara langsung. Oke, kalau tidak ada, berarti Bu Lista boleh memberikan pesan-pesan untuk kita semua di sini. Baik, terima kasih Bu Lispi, Wasekjen, dan juga Wasekjen Bu Dr. Yuni, Bu Ninis hadir, alhamdulillah. Bu Ketum, terima kasih atas kesempatannya yang selalu memberikan kita, mengingatkan kita untuk terus berbagi manfaat, untuk terus menjadi cerdas, untuk terus mencerdaskan orang lain, dan untuk terus juga pilihan kita menjadi cerdas, betul-betul kita jalani dan kita laksanakan, bukan hanya sebatas wacana. Dan saya selalu mengagumi dan belum bisa meniru Bu Ketum tuh untuk berbagi segala hal dan juga mengatur segala hal. Saya harus masih banyak lagi belajar. Bu-ibu yang belum bergabung di komunitas Ibu Cerdas Indonesia, ayo deh bergabung. Karena di KICI ini banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, banyak hikmah yang akan kita dapatkan, bagaimana kita bisa menjadi kuat, bisa menjadi berdaya, bisa menjadi perempuan yang tangguh, karena kita selalu dibimbing dan selalu diingatkan oleh ketum kita, Bu Ratisang. Dan mudah-mudahan semua di sini ibu-ibu yang mewakili dari daerah pun bisa menyampaikan manfaatnya bergabung di KICI. Di sini kita semuanya itu diperlakukan sama oleh Bu Ketum, dan bagaimana daerah itu selalu diingat, kita di pusat, di daerah, semuanya bersatu, berbagi manfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini menjadi amal ibadah kita kelak dan bisa dikenang oleh anak-anak kita tentunya, dan juga ini menjadi sebuah keluarga besar komunitas Ibu Cerdas Indonesia yang selalu mencerdaskan ibu-ibu dimanapun. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita di bulan suci ini diterima dan dijadikan ladang pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bunda Lista, salam kenal. Sama-sama. Ya, selanjutnya saya persilakan juga kepada Ibu Ratih untuk closing speech-nya, Ibu. Baik, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Sekjen kita. Terima kasih. Ya, saya tadi ingin juga menambahkan sedikit kepada Dr. Swastri KICI Maluku. Baik Ibu, memang pemakaian bahasa ini orang-orang kadang-kadang suka tidak melihat efeknya, begitu ya. Bahasa-bahasa ini suka justru merendahkan kita perempuan gitu. Kata-kata meskipun itu juga sering sekali, meskipun dia pakai kerudung tapi dia cantik. Jadi pakai kerudungnya yang direndahkan gitu ya. Meskipun dia seorang ini tapi dia begitu gitu ya. Meskipun belakangnya selalu ada jawaban dari meskipun, tapi meskipun itu harusnya dihilangkan. Juga kata-kata kita terhadap diri kita sendiri sering sekali juga mengecilkan diri sendiri. Hanya adalah kata-kata yang selalu kita sebutkan, tetapi kemudian inginnya sebenarnya meninggikan diri, tapi kemudian sebetulnya adalah dia sedang merendahkan dirinya gitu. Saya hanya
ibu rumah tangga, saya hanya camat saja, saya hanya pendamping. Nah, kenapa hanya itu selalu diucapkan oleh kita tanpa sadar, kadang-kadang hanya kebiasaan saja. Padahal seharusnya tidak usah pakai hanya. Saya ibu rumah tangga, saya pendamping camat, saya istri camat. Ini adalah hal-hal yang harus kita pelajari. Terima kasih Bu Astri, karena saya juga termasuk yang concern gitu ya, concern. Kadang-kadang sampai orang-orang itu berteriak NKRI harga mati, tetapi bangsa, tapi bahasa untuk menautkan NKRI ini suka dilupakan gitu ya. NKRI harga mati, tetapi tangannya tangan Korea gitu. Jadi gimana gitu ya? Hal-hal seperti ini yang sangat sedikit mendapat perhatian dan kemudian juga menjadikan kita menjadi orang yang tidak konsisten terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita omongkan gitu ya. Tadi Bu Lista menggarisbawahi ada konsistensi dari diri kita yang harus kita lantunkan selalu dalam kita bernyanyi dalam nyanyian kehidupan ini, bahwa konsistensi dalam hal baik. Kalau sifat buruk jangan dikonsistensikan gitu ya. Apa sifat buruk itu? Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Lista gitu. Sifat yang menyampaikan sesuatu tanpa check and recheck, kemudian juga sering sekali mengajak orang lain membenci orang lain padahal nggak ada urusan apa-apa, seperti itu konsistensi yang di bidang-bidang seperti itu seharusnya diperbaiki dari hari ke hari. Kemudian tadi Bu Astri mengatakan bahwa topik-topik umum yang dalam tanda kutip sepertinya berat-berat tadi ya, tentang bagaimana dokter membicarakan tentang aborsi, bagaimana tentang undang-undang dan lain-lain, nanti akan kita bicarakan Bu Astri, mungkin untuk topik bulanan bisa gitu ya, topik bulanan bisa. Alhamdulillah ini masuk luar biasa. Nanti kita mulai dari Malut ya. Ibu Nona masih hadir? Malut nanti silahkan untuk setelah Ramadan kita akan adakan bulanan pertemuan ya, pertemuan mulai dengan konsolidasi, lalu kemudian juga akan ada satu tema yang harus kita bicarakan bersama, sehingga program-program yang akan datang akan kita bisa sampaikan. Oke, bagi yang masuk KICI, saya akan sampaikan program-program yang akan datang adalah pendampingan KICI terhadap ekonomi perempuan, kenaikan ekonomi perempuan, pendampingan KICI terhadap daerah wisata, pendampingan KICI terhadap peningkatan gizi anak untuk melawan stunting tentu saja, pendampingan KICI terhadap daerah rohani, lalu pendampingan KICI terhadap untuk literasi saya memberikan salut yang luar biasa kepada Jember, karena Jember itu sudah 5 perpustakaan yang sudah dibangun oleh Jember, KICI daerah Jember. Lalu kemudian untuk pendampingan pariwisata saya memberikan salut yang luar biasa kepada Jambi, Provinsi Jambi dan KICI Makassar yang telah mendampingi lorong wisata di Makassar dan juga di Jambi. Lalu kemudian untuk rohani juga saya salut kepada KICI Makassar yang sudah membagikan mukena pada awal Ramadan, pada sebelum Ramadan kemarin. Lalu kemudian pendampingan ekonomi perempuan saya memberikan bravo kepada KICI Maluku Utara yang mendampingi perempuan-perempuan pemecah batu untuk meningkatkan kehidupannya sehingga kemudian meningkatkan perekonomiannya. Dan juga KICI Maluku saya juga menyampaikan salut yang luar biasa atas bedah rumahnya yang sudah dilakukan 2 kepada kaum papa, 2 di Ternate dan sekitarnya. Alhamdulillah itu adalah hal-hal yang dilakukan dan ada tambahan-tambahan dari Bu Sekjen kemarin, ada satu program pernikahan massal, kemudian program pemberian anugerah kepada perempuan-perempuan hebat di daerah maupun di wilayahnya. Untuk itu maka kita memerlukan konsolidasi setiap bulan
bulan agar supaya bisa sampai dengan baik apa-apa yang kita canangkan melalui program nasional ini, dan tentu saja diawali atau diakhiri dengan topik-topik yang bisa mencerdaskan kita dalam hal ilmu-ilmu ataupun kapasitas-kapasitas, memaksimalkan kapasitas daripada ibu-ibu hebat yang akan datang. Kemudian saya juga menambahkan untuk kegiatan malam tadi ya, saya sangat mengerti soalan antara orang-orang atau kita semuanya yang memang harus melakukan hal pada malam hari seperti tadi, untuk bangunan ataupun untuk dekorasi acara itu diperlukan kita keluar malam. Yang paling penting mungkin saya tambahkan tadi semua Bu Lista sudah menyampaikan dengan luar biasa. Saya mungkin menambahkan sedikit, yaitu berbusanalah yang proper ya. Proper menurut apa? Menurut siapa? Menurut norma begitu ya. Tentu saja kalau ingin celana ya jangan celana pendek tapi celana panjang begitu, seperti itu ya. Kemudian bahasa lisan yang proper. Dalam bahasa ini perempuan suka dapat dihinakan karena ayunan nada yang kadang-kadang kalau kita mengatakan umpamanya tegas seperti itu ya, umpamanya Pak, yang ini warna ini itu harus disejajarkan dengan yang ini atau disandingkan dengan yang ini. Mengapa? Karena begini. Itu adalah hal yang proper begitu ya bicaranya itu. Tapi jangan diayun gitu nadanya gitu. Meskipun Bapak yang kita hadapi itu cakep, perlente dan tapi bahasa kita kalau mulai diayun maka akan membuka sinyal-sinyal yang tidak kita inginkan gitu ya. Contohnya adalah Pak gitu ya. Dengan Pak gitu berbeda sekali pandangan ataupun orang lain terhadap kita atau penerimaan kita terhadap orang lain. Lalu kemudian yang ketiga adalah bahasa tubuh yang tepat. Bahasa tubuh yang tepat adalah kita berbicara tentu saja minimal 1,5 meter, lalu kemudian tangan yang baik, bahasa tubuh, mata yang memandangnya sesekali, lalu kemudian jangan menimbulkan hal-hal yang sampai orang lain di hadapan kita itu memikirkan kita hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian tadi saya ingin menambahkan juga anak mandiri, mereka memang mandiri dan jangan khawatir Ibu, anak yang mandiri itu adalah anak-anak yang bisa menentukan diri sendiri. Ingat, mandiri terus kita berikan sesuatu yang dia ibunya. Ada 1 atau 2 hal yang terjadi. Dan kemudian tadi juga semua kata Bu Lista tadi betul bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk kenyamanan bersama, bukan hanya saya sendiri sebagai istri atau ibu atau kemudian juga semuanya. Tetapi hal yang saya ingin garis bawahi adalah ada hal yang bisa kita diskusikan kepada anak-anak kita. Tetapi ada peraturan yang harus kita tetapkan without discussion. Sampaikan kepada anak-anak kita, ini adalah dari ibu. Ini adalah dari mama. Enggak. Dari ibu seperti ini. Jadi ada hal yang kita diskusikan, tapi ada hal yang teritori ibu menentukan semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa-apa yang saya tambahkan tidak mengurangi hal-hal yang telah disampaikan pada Bu Lista, justru menambahkannya. Dan mudah-mudahan juga pada masa yang akan datang, kita selalu menjadi orang-orang yang bisa, ataupun yang semakin berperan terhadap masyarakat. Karena peran apapun, sekecil apapun, ketika itu bermanfaat pada orang lain, maka itulah tanaman kita dan kita akan panen pada satu saatnya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tambahan dari Ibu Lati Sanggarwati yang pastinya bikin kita makin semangat, makin terinspirasi lagi. Dan juga satu hal yang pasti setelah terangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lista, saya juga ingin menambahkan, jadilah wanita tangguh tanpa keluh walau hidup memulai rapuh. Tetap teguh dan kukuh agar kita terus bertumbuh. Karena perempuan cerdas, perempuan berdaya, perempuan yang berbahagia. Baik, Ibu-ibu sekalian, sebelum kita tutup acara seperti biasa, kita foto bersama, kemudian kita door prize terlebih dahulu ya. Boleh untuk foto bersama dulu? Ibu Siti Wahyuni boleh dibantu kah? Ya, Bu. Oke. Ya.
Ibu-ibu yang bisa on cam silahkan dibuka dulu videonya, kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Saya hitung sampai 3 untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Sudah memberi motivasi. Untuk slide berikutnya. 1, Terima kasih untuk 2, Ibu siapa? 3. Oke. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, slide keempat. 1, 2, 3. Baik. Ya, untuk selanjutnya kita akan undi door prize terlebih dahulu ya. Siapakah ibu-ibu yang berhasil mendapatkan hadiah istimewa persembahan dari Gerai Lengkong berupa paket oleh-oleh, kemudian tas Gerai Lengkong dan juga sendal payet. Silahkan Mbak. Iya, siapakah yang keluar namanya? Kita lihat sama-sama, kita saksikan. Kira-kira mana mukanya kayak Bunga Laras Rosso. Wah, siapa nih nama aslinya? Ibu Rosso. Muntamah. Oke, baik, selamat Ibu Nglaras Rosso atau Ibu Mun. Nanti tolong di chat ya nomor telepon dan juga alamatnya di kolom chat, disilakan. Selanjutnya Mbak Yuni. Siapakah yang beruntung? Ibu Nurbaya Asdar. Iya, kepada Ibu Nurbaya Asdar dipersilakan untuk mengirim nomor telepon dan juga alamat lengkapnya di kolom chat. Selanjutnya, ya, satu lagi. Siapa yang berhasil? Wah, saya sendiri. Selamat Mbak Rizky. Alhamdulillah rezeki nggak kemana ya. Selamat. Terima kasih Bu Lista, Bu Rati. Iya, baik Ibu-ibu sekalian. Demikianlah acara meramu pada siang hari ini yang sungguh seru banget ya. Luar biasa banget ilmu yang kita dapatkan hari ini dan pesertanya pun banyak sekali, ada sekitar 61 orang lebih tadi saya lihat. Mudah-mudahan ibu-ibu semua tetap 62 semangat. Bu Rizky. Oh 62 ya, malah bertambah, alhamdulillah. Pokoknya tetap semangat terus walaupun sedang puasa karena di meramu ini akan banyak sekali disajikan ilmu-ilmu yang luar biasa buat kita semua, bisa belajar, nambah upgrade skill lagi tentunya ya Bu Rati ya. Jadi besok dan seterusnya di acara meramu setiap hari pukul 12.30 stay tune terus di Zoom ya. Baik, saya Elvira Vina pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rati, Bu Lista, semuanya. Sampai jumpa lagi. Jangan buka Sampai jumpa puasa. besok. Menyiapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Ibu. Izin, Le. Iya, Terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye. Dah. Lista cantik banget, juga cantik. Berenjai cantik banget.